Kebakaran terjadi di gudang dan lapak barang bekas yang berlokasi di Kampung Rawapasung, Kalibaru, Bekasi, Jawa Barat. Api berkobar disertai asap hitam pekat meluas ke gudang dan lapak barang bekas lainnya. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Tidak hanya lapak barang bekas, 2 rumah warga juga ikut ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Sebanyak 8 unit mobil pemadam dan 2 unit mobil rescue dikerahkan ke lokasi kebakaran. Diduga sempat kesulitan memadamkan api lantaran mayoritas material yang terbakar berbahan plastik dan kayu. Objek yang terbakar adalah gudang lapak ya, memang daerah sini. Sekitar ini kan semuanya kita ketahui pengusaha gudang lapak. Lapak ya, artinya banyak di sana bahan-bahan plastik, bahan-bahan yang sifatnya mudah terbakar. Ya. Artinya memang masyarakat ini sekitar ini mungkin usahanya di lapak barang-barang bekas. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian materi akibat kebakaran diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dan penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik aksesoris mobil di Jalan Raya Nagawer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api diduga muncul akibat korsleting listrik. Banyaknya material mudah terbakar membuat api terus membesar dan melahap hampir seluruh bangunan. 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Ini gudang visual ya, jadi perlengkapan untuk lampu kendaraan. Jamnya mungkin sekitaran ya, 3:30 lah tadi ya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Yuldan Hidayat, iNews melaporkan. Tawuran antar pemuda ini pecah di jembatan penghubung Kelurahan Pekan Labuhan dan Labuhan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, sejumlah emak-emak berteriak histeris melihat polisi menangkap para pelaku tawuran. Sejumlah emak-emak berteriak histeris saat puluhan aparat Polsek Medan Labuhan mengamankan sejumlah pelaku tawuran di jembatan penghubung Kelurahan Pekan Labuhan dan Kelurahan Labuhan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Adu mulut pun tak terhindarkan. Para ibu-ibu ini tidak terima aparat menangkap para pelaku tawuran. Aksi tawuran antar pemuda ini sudah 1 pekan terjadi. Diduga tawuran dipicu masalah dendam lama dan adanya salah seorang pemuda Pekan Labuhan yang dia oleh pemuda yang warna hijau dari Kelurahan Labuhan Deli. Sekitar jam 11-an tadi antara pemuda yang warna hijau dan pemuda Pekan Labuhan. Tapi alhamdulillah malam ini bersama dengan pihak Kapolsek dan Trimopdasi yang diberikan Kapolsek sudah kita berhasil kondusifkan suasana. Mudah-mudahan bisa selanjutnya tenang. Bagi tindakan lanjutan pada malam ini akan ada penjagaan gabungan oleh 6 personel Brimob bersama tim posko Kepling Pekan Labuhan sebanyak 6 orang. Mungkin tidak bisa sampaikan. Terima kasih. Petugas kepolisian dibantu sejumlah kepala lingkungan Kelurahan Pekan Labuhan mengamankan sejumlah senjata tajam dan melakukan penjagaan mengantisipasi aksi tawuran kembali terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi menangkap 14 orang yang diduga terlibat dalam bentrokan antar dua desa di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya, di polisi pun disiagakan di lokasi bentrokan untuk mencegah terjadinya bentrok susulan. Aparat kepolisian Resort Flores Timur menangkap 14 orang yang diduga terlibat dalam bentrok antar dua desa di Kecamatan Adonara Barat. Belasan orang diduga membakar puluhan rumah warga. Dalam penangkapan ini, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya bom molotov, anak panah, dan tombak. Dalam penangkapan, polisi dibekali senjata lengkap. Dan sudah dilakukan pemeriksaan di Polres dan sudah hari ini tadi gelar untuk ditentukan statusnya. Dari saksi, kemudian akan tentu penyidik akan menentukan dari 14 orang itu berapa yang akan ditentukan jadi tersangka. Dalam hal ini kami juga meminta kepada masyarakat yang ada di Desa Boga 5. Sebelumnya bentrokan antar warga di dua desa ini mengakibatkan puluhan rumah rusak dan terbakar. Polisi pun bersiaga di desa tersebut untuk mencegah terjadinya bentrok susulan. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya penyelundupan puluhan karung balpres atau pakaian bekas impor ilegal digagalkan personel Satrol Lantamal 13 Tarakan di perairan Muara Selor, Kalimantan Utara. Ya, dari operasi tersebut, 3 pelaku dan sebuah longboat turut diamankan petugas. Terjadi aksi kejar-kejaran di kawasan perairan Muara Selor, Kalimantan Utara antara personel Second Fleet Quick Response Satrol Lantamal 13 Tarakan dengan sebuah longboat bermuatan mencurigakan. Setelah beberapa jam melakukan pengejaran, petugas berhasil menghentikan longboat tersebut. Saat pemeriksaan, petugas menemukan 64 balpres ilegal atau pakaian bekas impor tanpa disertai dokumen lengkap. Terkait hal tersebut, 3 pelaku berinisial RZ, M, serta R yang merupakan motoris dan juragan kapal ditangkap petugas. Sementara barang bukti berupa balpres ilegal dan longboat turut disita. Para pelaku diiming-imingi upah sebesar 1,2 juta rupiah per karung untuk mengangkut balpres dari Tawau, Malaysia menuju Taliasan, Kalimantan Timur. Sebuah kapal kayu jenis longboat warna lambung biru dan anjungan hijau membawa muatan penuh yang diawaki oleh 3 ABK. Ini selanjutnya dilaksanakan prosedur pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan dan diidentifikasi bermuatan balpres sebanyak 64 karung. Diketahui pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa ada muatan mencurigakan yang melintasi perairan Kalimantan Utara. Akibat perbuatan mereka, kini para pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Ya, kalau tadi menggagalkan barang bekas ilegal, kalau ini TNI AL berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba berjenis sabu seberat 10 kg di perairan Barat Takong, Iu, Batam, Kepulauan Riau. Ini sebuah aksi yang cukup heroik ya, di mana ini pelaku yang sempat melawan dengan menabrakkan perahunya ini akhirnya menyerah usai ditenggelamkan. Pelaku berinisial ND yang sempat melarikan diri akhirnya menyerah usai perahu yang dikendarainya ditenggelamkan tim Fleet One Quick Response. Pelaku yang berniat menyelundupkan narkoba dari Malaysia menuju Indonesia ini sempat melawan petugas dengan menabrakkan perahunya. Tolong, Senter, tolong. Dari penangkapan pelaku, petugas mengamankan 2 tas berwarna hitam yang masing-masing berisikan sabu seberat 10 kg dan sepucuk senjata api. Kita mendapat informasi baik dari BNN, dari BIN, dari BAIS, dari Polri, dari Bea Cukai. Nah, kita melaksanakan penyergapan di sini. Akhirnya ya mulai kita mendapat informasi, kita menyiapkan tim F1QR kita, ya. Kemudian kita cegat di tempat dia
akan lewat, kemudian dia melaksanakan tindakan istilahnya jarkatlit, pengejaran, penangkapan, penyelidikan. Dihentikan, ya kemudian dia tadi bisa dilihat dia menabrakkan kapal. Sudah dikasih tembakan peringatan, menabrakkan kapalnya ke sea rider kita, terus bisa ketangkap dan ada barang buktinya, itu mulai dari narkoba dan lengkan. Barang bukti dari penangkapan ini berikutnya dibawa menuju laboratorium Bea Cukai Tanjung Balai Karimun. Dari hasil uji narkotes, barang bukti yang diselundupkan pelaku positif mengandung metafetamin atau sabu. Hingga kini Lanal TBK masih melaksanakan pendalaman guna tindakan lebih lanjut. Dari Batam, Kepulauan Riau, iNews melaporkan. Ya, bicara soal narkoba nih rasanya tidak ada habisnya ya. Tapi kita beruntung karena petugas-petugas kita ini selalu siap siaga untuk membasmi narkotika yang ada di sekitar kita ini. Contohnya seperti Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan yang membongkar jaringan narkotika internasional jaringan Freddy Pratama. Ya, selain menangkap 6 pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat 70,76 kg dan ribuan butir pil ekstasi. Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto bersama pejabat utama menggelar rilis pengungkapan kasus narkoba dengan barang bukti 70,76 kg sabu dan 9.560 butir pil ekstasi di Mako Polda Banjarbaru Rabu siang. Kasus terungkap berawal ditangkapnya MZ di salah satu hotel di Banjarmasin. Dari penangkapan ini, polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menangkap tersangka narkoba lain jaringan Freddy Pratama. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto mengatakan pengungkapan kasus sabu dan ekstasi jaringan Freddy Pratama di Kalimantan Selatan menjadi atensi Mabes Polri. Tidak henti-hentinya dan tidak putus asa dan tidak kita selalu bekerja keras untuk berkomitmen untuk memerangi narkoba khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Selain menyita barang bukti sabu, polisi juga menyita mobil yang digunakan untuk mengedarkan narkoba. Pelaku memodifikasi jok mobil dan digunakan untuk menyimpan narkoba. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, M. Akhyar, iNews melaporkan. Korban penyiraman air keras yang sebelumnya mendapatkan donasi sejumlah 1,4 miliar rupiah. Laporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti ke Mapolda Metro Jaya lantaran tidak terima dituding menyelewengkan uang hasil donasi. Kisruh hasil donasi yang ditujukan terhadap korban penyiraman air keras Agus Salim berawal pada saat YouTuber sekaligus pemilik Yayasan Donasi Peduli Kemanusiaan Pratiwi Novianti menginisiasi penggalangan dana terhadap Agus di salah satu podcast ternama di Indonesia. Uang donasi dari masyarakat terkumpul senilai 1,4 miliar rupiah dan diterima langsung oleh Agus Salim. Pada hari Minggu malam, penerima donasi Agus Salim melaporkan YouTuber sekaligus pemilik Yayasan Pratiwi Novianti ke polisi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik lantaran dituding menyelewengkan dana hasil donasi. Pihak yayasan juga meminta Agus Salim untuk mentransfer seluruh uang hasil donasi tersebut ke rekening yayasan untuk dikelola oleh yayasan. Pertama kali adalah pencemaran nama baik dulu. Setelah kita diskusikan, memang awalnya kita akan laporkan pemerasan. Karena setahu kami donasi yang dikirim ke Agus itu adalah donasi langsung menggunakan rekening Agus. Dan tidak pernah ada penyumbang itu memberi kuasa kepada Novi untuk memasukkan dana tersebut 1,4 miliar tersebut ke rekening yayasan. Selain merasa dicemarkan nama baiknya, pelapor juga merasa diancam dan difitnah oleh terlapor karena dituding tidak amanah menggunakan uang hasil donasi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman, tuduhan, dan fitnah. Seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut. Nah, inilah yang akan didalami oleh tim penyelidik, ya rekan-rekan. Sebelumnya viral di media sosial, Agus Salim menjadi korban penyiraman air keras oleh rekan kerja akibat sakit hati.
Lalu kisruh berlanjut ketika banyak warganet geram setelah pemilik yayasan menyebut uang hasil donasi yang diterima Agus Salim digunakan untuk keperluan di luar pengobatan pasca disiram air keras. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, Bayu dan pemirsa masih ingat kasus Ronald Tanur yang sempat viral di media sosial waktu itu? Ya, betul. Nah, ini ada kelanjutan informasinya bahwa akhirnya Kejaksaan Agung Surabaya menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan seorang wanita atas dugaan suap dan gratifikasi terkait kasus vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Wah, ini keempat orang yang ditangkap tersebut diperiksa intensif sebelum diterbangkan ke Jakarta. Tiga orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya diamankan tim Kejaksaan Agung. Ketiga hakim ini ditangkap dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur terhadap sang kekasih Dini Sera Afrianti. Ketiga hakim yang menyidangkan perkara Gregorius Ronald Tanur, yakni Hakim Heru Hanindyo, Hakim Mangapul, dan Hakim Erin Tuah Damanik, serta seorang wanita yang diduga penasehat hukum terdakwa. Ketiga hakim langsung menjalani pemeriksaan yang dilakukan penyidik sebelum diterbangkan ke Kejaksaan Agung di Jakarta. Pihak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membenarkan terkait penangkapan 3 orang hakim oleh Kejaksaan Agung. Bahwa pada hari ini sudah ada pelaksanaan kegiatan serangkaian kegiatan penyidikan oleh tim dari Kejaksaan Agung. Jadi kami hanya ketempatan harus melaksanakan kegiatan memfasilitasi teman-teman yang sedang melaksanakan kegiatan pemeriksaan, di mana dilakukan pengamanan terhadap 3 orang yang diduga menerima suap gratifikasi terkait perkara yang berkaitan dengan penanganan perkara atas nama Ronald Tanur. Jadi sudah ada 3 orang dan sudah diperiksa, sedang dilaksanakan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh tim dari Kejaksaan. Selain melakukan penangkapan, pihak Kejaksaan Agung juga telah melakukan penggeledahan di apartemen milik Hakim Hanindyo di Jalan Tidar, Surabaya, Jawa Timur, dan petugas menemukan sejumlah barang bukti serta uang tunai. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah lokasi terkait suap 3 hakim dalam kasus Ronald Tanur. Dari penggeledahan di 4 lokasi, petugas menemukan pecahan uang rupiah, dolar, yen, dan ringgit. Dan inilah video amatir penggeledahan yang dilakukan penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung terkait adanya suap terhadap hakim yang memimpin sidang Ronald Tanur. Dari penggeledahan yang dilakukan, penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang pecahan ratusan ribu dolar Amerika dan Singapura, serta yen dan rupiah serta ringgit. Adapun penggeledahan dilakukan di 4 lokasi di Surabaya, 1 lokasi di Semarang, dan 1 lokasi lainnya di Jakarta. Dari penggeledahan, pihak Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan 3 hakim berinisial ED, HH, dan M. Berikut 1 orang pengacara berinisial LR sebagai tersangka dalam kasus suap Ronald Tanur, putra dari politisi Partai PKB Edward Tanur. Ke informasi berikutnya, pemirsa, di mana pemirsa baru saja para menteri menjalankan tugasnya, Presiden Prabowo telah memberikan ancaman reshuffle, pemirsa. Ya, kinerja Kabinet Merah Putih ini akan dievaluasi setiap 6 bulan. Mereka yang tidak efektif, tidak menunjukkan hasil akan dicopot dari jabatan. Dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo, memastikan evaluasi kinerja Kabinet mulai dilakukan pada bulan April tahun depan. Tapi kedua adalah kok bisa gemuk. Nanti takutnya high cost, ya, little output. Nah ini. Dan saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan, bulan Maret tahun depan, April tahun depan, setiap menteri akan dan wakil menteri akan dievaluasi. Ya, so ini kalau dalam 6 bulan pertama ya maaf, yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya, atau mungkin lelah, atau kurang tenaga, ya bisa ngerti kan, akan dievaluasi dan dia orangnya tegas. Saya kira banyak yang sudah tahu. Ini sebagai masyarakat kita tentunya hal yang baik ya. Ya. Ini good news sebenarnya buat kita semua, karena melihat ini artinya presiden terbaru kita yaitu Prabowo Subianto ini benar-benar tidak memain-main ya.
walaupun mungkin banyak spekulasi terkait dipilihnya menteri-menteri kemarin dalam kabinetnya, tapi ternyata memang tidak main-main. Jika tidak perform langsung ya. Jadi kita sebagai warga negara juga harus mengawasi ya, apa kebijakan apa yang sudah diterapkan dan bagaimana penerapannya di tengah masyarakat, efektif atau tidak gitu. Jadi akan menentukan selama 6 bulan nanti ke depan apakah di reshuffle atau tidak. Kita lihat saja ya. Kita akan menuju ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kabinet Merah Putih siap tancap gas, bekerja sesuai peran dan posisinya. Para jajaran Menteri Perekonomian berjanji mengoptimalkan program-program yang telah disusun. Sejumlah langkah strategis mengejar target perekonomian 8% disiapkan dengan berbagai jurus jitu tepat sasaran. Presiden Prabowo Subianto siap tancap gas. Rapat sidang kabinet perdana digelar di Istana dengan dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam pesannya, para menteri harus mulai bekerja maksimal, meneruskan program-program kerja sebelumnya, dan melakukan terobosan kebijakan yang akomodatif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang kembali menjabat pimpinan bidang perekonomian berjanji akan mengutamakan desain kebijakan ekonomi jangka menengah panjang dalam 100 hari pertama. Menurutnya, menjaga daya beli masyarakat akan menjadi salah satu prioritas utama. Program-program yang terkait dengan lapangan pekerjaan, artinya investasi harus digenjot kembali sehingga padat karya bisa didorong. Posibilitas swasembada pangan? Swasembada pangan disiapkan, salah satunya kan kita sudah sedang mempersiapkan food estate. Dan arahan beliau dalam 3-4 tahun ini bisa dilaksanakan sekaligus untuk swasembada energi, antara lain dengan penerapan biodiesel yang tentu kita kaji bisa sampai bio 100 dan demikian pula bioetanol. Target ambisius Presiden Prabowo Subianto terkait pertumbuhan ekonomi 8% menjadi pemicu sektor perekonomian untuk bergerak maksimal. Swasembada pangan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta mengoptimalkan potensi ekonomi digital harus terrealisasi dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Dan yang utama, ketersediaan infrastruktur secara nasional untuk memberikan manfaat ekonomi secara merata. Infrastruktur itu luas dan meliputi banyak aspek. Kita ingin pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah juga bisa menghadirkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru atau memperkuat apa yang sudah ada. Banyak sekali sebetulnya daerah-daerah potensial yang sulit berkembang karena infrastruktur atau fasilitas publiknya tidak memadai, tidak mendukung terciptanya produktivitas, apalagi daya saing. Pemerintah berkomitmen seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada harus bisa merasakan pembangunan dan pemerataan ekonomi dengan mengedepankan potensi perekonomian yang ada. Hal ini yang juga menjadi target 100 hari kerja Erick Thohir yang kembali dipercaya menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara. Melalui perampingan perusahaan BUMN yang akan menjadi 30 perusahaan, Erick Thohir mengejar transformasi penciptaan wirausaha baru guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi 8%. Presiden punya visi, kita sebagai pembantu, kita harus loyal, harus bisa menjalankan visi beliau sesuai dengan janji beliau untuk melayani kepada rakyat. Kita terus bertransformasi untuk profesionalisme, transparansi, ya, termasuk bersih-bersih BUMN lagi, ya. Tetapi juga tadi kita mendorong yang namanya juga percepatan pengusaha baru dengan tadi mendorong kerjasama dengan swasta, perusahaan-perusahaan kecil menengah kita dorong. Cita-cita dan komitmen yang sangat positif kalangan pengusaha Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin mendukung upaya perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan wirausaha baru. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri mendukung upaya pemerintahan periode 2024-2029 dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat.
Kita tidak terlalu khawatir dan kita bahkan mengatakan ini bagian daripada memperkuat lini tanda kutip kesebelasan kabinet Pak Prabowo, dan ujungnya kita lihat bagaimana efektif mereka menghasilkan. Karena memang bukan saja Indonesia itu besar, bukan saja kementerian itu memang banyak perlu difokuskan di bidang masing-masing, tapi memang tantangan dan peluang kita juga besar. Nah, dan saya yakin kita akan lihat dulu kesempatan bekerja, dan tentu dari evaluasi akan terlihat bagaimana baiknya. Gemuknya jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih dinilai harusnya bisa membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam 5 tahun ke depan. Targetnya, ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8%. Ekonom senior Indef dan Core Indonesia justru khawatir dengan banyaknya jumlah menteri sekitar 48 posisi bisa menambah beban APBN. Pasalnya, 48 kementerian dan lembaga dipastikan akan menguras anggaran belanja kementerian dan lembaga dibandingkan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Ini APBN kita itu kan defisitnya sudah kembali ke 3% gitu. Nah, dengan adanya organisasi baru, kemudian nanti pasti ada program-program baru yang akan diajukan. Nah, itu seberapa kemungkinan ya nanti defisit kita itu hanya untuk anggaran kementerian, tapi sebenarnya untuk rakyatnya semakin kecil gitu. Nah, ini juga kekhawatiran banyak orang tentang penggunaan anggaran yang lebih pada birokrasinya makin banyak, tetapi kepada rakyatnya semakin kecil, sehingga public goods yang untuk masyarakat itu akan semakin rendah ya. Dengan personil yang lama, ini justru bagaimana bisa mencapai target yang lebih tinggi, tentu saja harus ada faktor X yang lain gitu. Jadi selain dari kapasitas dari sisi extra effort tadi untuk masing-masing kementerian, masing-masing individu menteri yang menjabat pada bidangnya masing-masing. Nah, tentu saja adalah faktor X yang lain dalam artian pertama dari leadership dari Pak Presiden sendiri untuk bisa mengorkestrasi antar kementerian dan lembaga, dan juga dalam hal misalnya strategi yang baru. Pemerintah diminta untuk mengoptimalkan kinerja ekstra dalam menggerakkan perekonomian ke depan. Kapasitas Menteri Bidang Perekonomian harus benar-benar jitu dan tepat sasaran dalam mendorong potensi ekonomi. Hal ini agar pekerjaan rumah yang masih besar, yakni menurunkan angka kemiskinan, bisa segera tercapai. Nah, kembali menyaksikan Sido Today, pemirsa, sebuah truk kontainer box syarat muatan terbalik dan menutup seluruh ruas akses jalan tol Cipularang kilometer 92 jalur A dari arah Jakarta menuju Bandung. Meski tidak ada korban jiwa, akibat peristiwa tersebut terjadi kemacetan yang sangat panjang. Sebuah truk kontainer box mengalami kecelakaan saat melintas di ruas jalan tol Cipularang kilometer 92A dari arah Jakarta menuju Bandung. Tepatnya di sekitar wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu sore. Truk kontainer syarat muatan dengan bobot 30 ton tersebut terbalik bersama dengan bodi kendaraannya, sehingga menutup seluruh badan jalan tol jalur menuju arah Bandung. Menurut warga pengguna jalan tol, saat menanjak truk kontainer sudah oleng dari bawah karena mengalami pecah di selang sistem pengereman. 4:15 kita terjebak di sininya. Saya turun ke mobil, saya cari tahu, supirnya alhamdulillah masih ada. Dan saya bicara sama supir juga, kata supir itu dari bawah juga dia udah oleng karena pompa anginnya itu yang sudah meledak. Dia bantu nyetir, akhirnya dia palanya ke sana, dia menyelamatkan diri dengan melompat. Akibat peristiwa tersebut, terjadi kemacetan panjang di jalur tol. Lebih sekitar 4 kiloan ya. Kita ada rekayasa dari arah Ciganea, kita semua keluar Ciganea menuju Jakarta. Jadi untuk kendaraan-kendaraan yang di tol diarahkan ke arteri. Betul. Beratnya beban truk membuat petugas Direk Tol Cipularang dan kepolisian sempat kesulitan memindahkan badan truk dan kontainer yang terlepas. Setelah berjibaku selama lebih dari 2 jam, bangkai kendaraan dan kontainernya pun berhasil dievakuasi, sehingga arus lalu lintas menuju Bandung kembali dibuka.
Sementara itu, kini kasusnya dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Ya, dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yulia Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Halo Brigadir Cici Yarangga, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Baik, terima kasih Bayu juga Galuh dan pemirsa menemani aktivitas Anda mengawali pagi ini. Kita akan melihat dan mengupdate bersama bagaimana perkembangan arus lalu lintas yang secara umum terlihat di belakang saya. Kendaraan di kawasan Kuningan saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Memang terjadi peningkatan jumlah volume arus kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Tepat untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Gatot Subroto ataupun arah Kuningan yang nantinya akan menuju ke arah Pancoran juga ke arah Cawang, hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light, dan juga bisa kami perkirakan bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas pada kawasan Kuningan sendiri masih melaju di kisaran yang cukup normal, yaitu 30 km per jamnya. Dan terlihat juga untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Mampang yang nantinya akan lurus menuju ke arah Rasuna Said maupun juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Semanggi juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Selain didominasi oleh kendaraan pribadi, kawasan Kuningan juga masih didominasi oleh angkutan umum, dan perlu kami himbau bagi para pengendara dari arah Cawang ataupun arah Pancoran yang nantinya akan lurus menuju ke arah Semanggi untuk tetap berhati-hati mengantisipasi kendaraan yang berdatangan dari arah Warung Buncit ataupun arah Mampang yang nantinya akan lurus menuju ke arah Rasuna Said sendiri. Dan juga terlihat kendaraan-kendaraan dari arah Rasuna Said yang nantinya akan berbelok kembali menuju ke arah Rasuna Said ataupun juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Cawang juga ke arah Pancoran hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlu kami informasikan bagi para pengendara adanya batas yang diberikan oleh para petugas bagi para pengendara untuk tidak melintas dari arah Rasuna Said menuju ke arah Mampang. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar sesuai jalur yang telah ditentukan. Dan juga terlihat sampai dengan pagi hari ini petugas kami di Lantas Polda Metro Jaya ditemani dengan rekan-rekan Dinas Perhubungan masih melaksanakan pengaturan lalu lintas. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan yang bertugas di lapangan. Dan kembali kami informasikan bagi para pemirsa bahwa pelaksanaan Operasi Zebra 2024 masih terus berlangsung sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024. Untuk itu bagi para pengendara agar selalu menyiapkan surat-surat kelengkapan kendaraan Anda dan pastikan ketika Anda berkendara kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai. Dan pemirsa, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1 kali 24 jam, telah terjadi sebanyak 166 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 24 luka berat, dan 192 luka ringan. Dari 166 kasus laka lantas yang terjadi, 66,4% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berkonsentrasi saat mengemudi, utamakan keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Dan bagi pemirsa yang ingin terus mengupdate bagaimana informasi arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Galuh juga Bayu yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Terima kasih banyak Brigadir Cici Yarangga atas laporannya dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Beralih ke informasi lain, pemirsa, jelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, ini objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar yang berada di area Akademi Militer ditutup untuk sementara. Inilah suasana objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar yang berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Gunung Tidar merupakan bukit yang berada di tengah Kota Magelang yang menjadi destinasi wisata religi yang berbatasan langsung dengan Komplek Akademi Militer.
Sejak Selasa 22 Oktober, objek wisata ini ditutup. Penutupan dilakukan sebagai antisipasi keamanan terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih. Nantinya para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan memperoleh pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan akan berlangsung pada 23 hingga 27 Oktober 2024. Karena memang kami menerima himbauan untuk tutup sementara mulai tanggal 22 sampai 27 Oktober 2024. Karena ini berkaitan dengan kunjungan Presiden yang akan dilaksanakan tanggal 24 sampai tanggal 27 yang rencana agendanya akan rapat bersama Kabinet terbaru Pak Prabowo, seperti itu. Penutupan objek wisata Gunung Tidar dilakukan selama 6 hari hingga 27 Oktober 2024 dan akan dibuka kembali untuk umum pada 28 Oktober 2024. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mendapatkan pengarahan atau pembekalan ala militer oleh Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah. Ya, pengarahan rencananya akan berlangsung selama 3 hari. Personil pengamanan mulai disiagakan jelang kedatangan para menteri dan wakil menteri. Total ada 4.138 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan rangkaian rapat kabinet. Pengamanan dilakukan di dalam hingga area luar Akademi Militer. Namun tentunya tidak akan mengganggu aktivitas warga Kota Magelang. Pengamanan berlangsung selama 6 hari, terhitung dari tanggal 23 hingga 28 Oktober 2024. Kami melaksanakan gelar pasukan ini dalam rangka untuk mengecek kesiapan seluruh sarana prasarana, personil, material, dan sebagainya. Kami mengerahkan sekitar 4.000 lebih dari personil, 4.138 semua beserta cadangannya. Mohon doa restu, mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan ini kegiatan perdana dari Presiden kita yang baru. Jadi semua instansi, institusi semua terkait. Rencananya para menteri dan wakil menteri dikumpulkan di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Karena itu saya menyambut dengan penuh sukacita. Kemarin saya kaget dibagikan juga seragam itu. Seragam lapangan, ya mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lapangan, saya tidak tahu. Yang jelas semangatnya adalah yang saya tahu melanjutkan pembekalan-pembekalan dilakukan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo sendiri, termasuk juga semakin dekat antar menteri, antar wamen, karena memang di awal-awal kabinet baru ini tentu perlu lebih saling mengenal. Kemudian kalau sudah saling mengenal, bisa saling berkoordinasi dengan baik lagi, dengan lebih baik. Oleh karena itu saya menyambut dengan antusias kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di Akademi Militer Magelang nanti. Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan tiba di Kompleks Akmil pada Kamis 24 Oktober 2024. Dan kegiatan berlangsung 3 hari mulai tanggal 25 hingga 27 Oktober mendatang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar, Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, kami telah terhubung dengan rekan Nata Arman di sana. Halo Nata, bagaimana persiapan di sana, Nata? Baik, selamat pagi Bayu, Galuh, dan juga pemirsa terkait dengan persiapan menjelang pembekalan Kabinet Merah Putih yang akan diselenggarakan pada 3 hari, tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024. Sampai dengan saat ini, pada pagi hari ini situasi di depan gedung Akademi Militer masih tampak tidak ada kegiatan apapun itu, hanya saja ada beberapa kendaraan-kendaraan yang lalu lalang seperti itu untuk masuk, seperti kendaraan dari Akademi Militer, kemudian juga kendaraan-kendaraan dari Polri, kemudian kendaraan sipil terkait dengan persiapan menjelang kedatangan para menteri dan juga presiden pada hari ini di rentan waktu sekitar pukul 1 sampai dengan pukul 5 sore nanti. Kemudian sebanyak 109 kabinet pemerintahan Prabowo Gibran yang terdiri dari 48 menteri dan juga 56 wakil menteri setara Kabinet Merah Putih yang akan melakukan
pembekalan pada 3 hari mulai besok sampai dengan hari Minggu 27 Oktober mendatang. Kemudian adapun visi misi dari tujuan dilaksanakannya pembekalan yang dilaksanakan di Akademi Militer ini antara lain adalah untuk mempererat kerjasama antar kementerian serta menyamakan visi misi dari Presiden Prabowo Subianto. Kemudian untuk kegiatan sendiri ini ada yang unik karena pelaksanaan sendiri dilaksanakan menggunakan tenda yang mana Akademi Militer sendiri sudah menyediakan sebanyak 120 tenda yang digunakan untuk nanti para menteri ini akan tidur di tenda. Kemudian juga dengan menggunakan pakaian loreng khusus seperti itu, jadi seakan-akan seperti kegiatan dasar bela negara yang dilakukan di Akademi Militer ini. Kemudian untuk segi pengamanan sendiri dikerahkan sebanyak 4.100 lebih personil gabungan TNI Polri untuk mengamankan berjalannya proses pembekalan selama 3 hari. Kemudian juga adapun untuk rundown agenda yang kami peroleh sementara waktu, namun rundown ini bisa berubah ketika melihat situasional di lapangan. Yang pertama pada tanggal 25 Oktober 2024 pada pagi hari rencananya Presiden dan juga Wakil Presiden melakukan giat kabinet tur di Akademi Militer. Kemudian pada hari Sabtunya tanggal 26 Oktober 2024 pada pagi hari Presiden dan Wapres melakukan pembekalan kabinet. Kemudian ada ibu-ibu juga melakukan giat wisata di Borobudur. Kemudian pada sore hari Presiden dan juga Wapres melaksanakan parade senja di depan Geraha Utama Akmil. Kemudian pada malam harinya ada gala dinner di Rukan Hussein di Akademi Militer. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 rencananya pada pagi hari pengarahan Presiden kepada perwira tinggi TNI Polri atau bintang 2 ke atas. Kemudian dilanjutkan dengan penutupan dan kembali ke Jakarta. Seperti kita ketahui bersama pemirsa bahwa Akademi Militer ini merupakan lokasi di mana pintu perwira atau pintu gerbang awal perwira dibentuk dengan melalui pendidikan dasar di Akademi Militer, sehingga seperti Prabowo Subianto yang lulus pada tahun 1974 yang tentunya memiliki segudang prestasi, memiliki terakhir jabatan sebagai Danjen Kopassus dan juga sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia dan memiliki bahasa Sanskertanya adalah semboyan Adita Karya Mahatma Virya Nagara Bakti yang berarti bahwa sebagai seorang kesatria taruna atau perwira itu harus rajin dan giat menuntut ilmu yang diamalkan senantiasa tampil dengan gagah, berani, dan bercita-cita luhur sebagai patriot bangsa. Sementara saya kembalikan pada Ada di studio. Baik, terima kasih informasinya Pak Arman melaporkan langsung dari kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo akan bertolak ke Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Jadi diketahui Lembah Tidar ini merupakan tempat para calon taruna Akademi Militer ditempa agar menjadi pribadi yang tangguh. Para menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan berkumpul untuk menjalani pembekalan pada 25 Oktober hingga 27 Oktober mendatang di Lembah Tidar Akademi Militer. Lembah Tidar terletak di area Gunung Tidar. Gunung setinggi 503 mdpl dengan luas 701.674 meter persegi yang berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Bangunan Akademi Militer Lembah Tidar ini didirikan pada 31 Oktober 1945 atas perintah Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat Letjen TNI Urip Sumoharjo dan digunakan sebagai tempat pendidikan serta pelatihan bagi calon perwira TNI Angkatan Darat. Selain itu, tempat ini juga memfasilitasi pembentukan karakter dan pengabdian seumur hidup kepada negara. Lokasinya yang terpencil di kaki Gunung Tidar membuat para calon perwira fokus dalam penguatan fisik latihan perang dan strategi militer. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada masing-masing kementerian supaya dapat saling mengenal satu sama lain. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, menurut Prabowo pembekalan dilakukan untuk memperkuat kerjasama tim dan menguatkan rasa cinta tanah air anggota kabinet.
Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan berlangsung selama 3 hari, mulai 25 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Dalam rapat perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo mengatakan pembekalan di Akademi Militer dilakukan untuk membentuk kerjasama tim yang kuat. Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Hal itu saya nilai bahwa akan membawa banyak manfaat. Selain kerjasama tim, Prabowo juga menambahkan bahwa pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang juga bertujuan untuk memupuk rasa keberanian dan tradisi cinta tanah air. Prabowo berharap nantinya Kabinet Merah Putih berani untuk menindak tegas para pejabat di lembaga kementerian yang tidak bekerja secara baik dalam melayani masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, debat kedua Pilgub Jakarta 2024 akan digelar Minggu 27 Oktober 2024 mendatang. Ya, masing-masing paslon pun telah bersiap untuk hadapi debat. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus berlatih untuk hadapi debat kedua. Keduanya berlatih terkait topik debat kedua calon gubernur wakil gubernur Jakarta. Ridwan Kamil pun menyatakan kesiapannya untuk debat pada hari Minggu mendatang. Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu, dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta dan juga pengalaman yang bisa dibagikan. Karena nggak semua jawaban itu harus sesuatu yang baru, ya. Kebanyakan adalah sebagian sudah kami lakukan. Jadi insya Allah siap 27 Oktober untuk debat kedua. Pramono Anung Rano Karno juga berlatih untuk debat. Ada 3 hal yang menjadi fokus pasangan Pramono Rano, yaitu Jakarta Funding, Trans Jabodetabek, dan Open Government. Yang dipersiapkan untuk? Jadi saya sudah membaca persiapan untuk debat yang kedua yang akan diadakan pada tanggal 27 Oktober ini. Karena sebenarnya untuk debat kedua banyak hal yang sudah saya sampaikan ke ruang publik. Dengan demikian saya, karena pengalaman panjang saya ketika menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, menyiapkan ini, mudah-mudahan saya tetap di luar kepala hafal. Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar pada Minggu 27 Oktober 2024. Tema yang akan diangkat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, hingga kini hasil survei calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta masih terus bergerak dinamis. Survei digelar dari 10 sampai 17 Oktober 2024, tepatnya usai debat pertama digelar. Hasilnya, pasangan Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 41,6%, kemudian diikuti oleh Ridwan Kamil Suswono dengan 37,4%, sementara Dharma Pongrekun Kunwardana berada di posisi terakhir dengan 6,6%. Namun menariknya, 14,4% warga Jakarta masih belum menentukan pilihan, sehingga hasil survei masih terbuka untuk berubah setelah debat kedua nanti. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan komunitas disabilitas serta advokat muda di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, RK berkomitmen untuk menampung seluruh aspirasi dari berbagai kalangan dan nantinya diimplementasikan dalam program kerja Ridho ke depannya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dan berdialog dengan sejumlah komunitas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
RK mendengarkan curhatan dari komunitas sahabat disabilitas, komunitas pengguna dan pelaku Jaklingko, serta advokat muda. Seluruh aspirasi ini ditampung dan dicarikan solusinya jika nanti terpilih untuk memimpin Jakarta dalam 5 tahun ke depan. Untuk kita nih ya, lebih diperhatikan semuanya deh, kayak pendidikan, kesejahteraan keluarga, terus seperti lapangan pekerjaan untuk disabilitas, terus UMKM-nya terus berjalan, atau misalnya ada bantuan atau apa gitu ya. Curhatan dari disabilitas terkait pekerjaan, modal. Kalau modal kan ada kredit mesra yang sudah kita siapkan. Kalau pameran juga ada bulanan kita pasar malam nutup jalan itu ya, yang Car Free Night itu juga bagian dari promosi sambil nanti kalau ada opportunity lain. Mantan Gubernur Jawa Barat ini berkomitmen mengakomodir setiap permasalahan dan berjanji akan memperjuangkan hak-hak warga Jakarta, khususnya penyandang disabilitas melalui program Kerja Ridho. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi Abdul Rosyid, iNews melaporkan. Ya, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno berkampanye di Tegal Alur, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Ya, Rano menemui komunitas Tionghoa dan memfasilitasikan program Pramono Rano. Tiba di Aula Taman Kencana Tegal Alur Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Selasa siang, Rano Karno disambut antusias komunitas Tionghoa di sana. Sidul memaparkan program-program unggulan jika dipercaya menjadi Cawagup Jakarta. Di antaranya memperbaiki puskesmas yang rusak dan memasang CCTV di lingkungan warga dan melanjutkan program gubernur sebelumnya. Tapi yang menarik di ujung pasar itu ada puskesmas yang sudah dibangun jauh lama tapi nggak pernah direnovasi. Artinya itu menjadi prioritas. Karena kesehatan itu menjadi urusan wajib dari pemerintah daerah. Nah sekarang saya ke sini, ya tentu setiap wilayah punya problem masing-masing ya. Dan itu buat kita menjadi masukan supaya kita paham apa sih sesungguhnya yang terjadi. Selain di Cengkareng Barat, Sidul melanjutkan kampanye dengan menyapa warga Rawabuaya dan Kedoya Selatan. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Sementara Dharma Pongrekun belusukan ke kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Ya, sebagai satu-satunya calon gubernur dari jalur independen, Dharma Pongrekun berharap rakyat bersatu menjadikan Jakarta sebagai rumah bagi rakyatnya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, melakukan belusukan di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya, Dharma menunjukkan kartu Jakartaku Aman yang disebut penggunaannya akan dipermudah. Sebagai satu-satunya calon gubernur dari jalur independen, ia berharap seluruh elemen masyarakat bersatu dan menjadikan Jakarta sebagai rumah bagi rakyatnya. Saya bersama tim mempersiapkan kendaraan bagi rakyat gratis. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Waktu kita hanya tinggal 30 hari lagi. Mari kita bersama-sama, karena kemenangan ini bukan kemenangan saya dan Pak Kun, tetapi kemenangan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Nantinya proses pemungutan suara Pilkada 2024 akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ade Supriyatna, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menggelar kajian terkait revisi Undang-Undang Pemilu. Diskusi ini membahas mengenai perlunya perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pada pemilihan umum legislatif tahun 2029 mendatang. Revisi Undang-Undang Pemilu terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi salah satu fokus utama diskusi revisi Undang-Undang Pemilu yang digelar Partai Perindo bersama Perludem di kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat. Ambang batas parlemen diperlukan untuk menekan terjadinya konflik kepentingan antar partai politik sehingga dapat menciptakan ruang demokrasi yang semakin luas sekaligus melindungi suara rakyat agar tidak terbuang dan lebih bermakna. Sehingga biasanya memang
ada potensi terjadinya konflik kepentingan kalau itu inisiatifnya dari DPR gitu ya. Misalnya tadi pilihan variabel sistem pemilunya, mau terbuka, mau tertutup, mau ambang batas parlemennya mau naik atau mau turun. Nah makanya didorong penting juga pemerintah yang kemudian menjadi pihak yang menginisiasi revisi undang-undang pemilu ini untuk tadi bisa mengurangi konflik kepentingan juga dalam pembentukan undang-undang pemilu. Saya pikir para pembuat undang-undang, baik itu DPR ataupun di pemerintah juga perlu meninjau ulang terkait dengan parliamentary threshold. Supaya apa? Supaya betul-betul suara rakyat itu bermakna, supaya suara rakyat itu betul-betul tidak terbuang. Sejak Agustus 2023, Perludem telah mengajukan permohonan perubahan ambang batas parlemen Mahkamah Konstitusi yang meminta MK untuk menganulir parliamentary threshold sebesar 4%. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam sidang Kabinet Perdana, Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah rancangan program pemerintahan. Salah satunya program makan bergizi. Ya, Prabowo bahkan mengultimatum siapa saja yang tidak setuju dengan program makan bergizi untuk keluar dari kabinet pemerintahannya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan masalah program makan bergizi pada pembukaan sidang Kabinet Merah Putih Perdana di Istana Negara Jakarta. Menurutnya program ini akan dilaksanakan secepatnya. Meski butuh waktu, namun Prabowo yakin program makan bergizi gratis dapat terlaksana dengan baik. Prabowo dengan tegas mengatakan kepada para menteri di kabinetnya jika tidak ada yang sejalan dengan visi misinya, boleh keluar dari pemerintahan. Saya akan yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi yang tidak mendukung hal ini. Silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih. Selain program makan bergizi gratis, Prabowo juga menekankan hilirisasi, kesehatan, pendidikan, dan meminta untuk fokus terhadap permasalahan ekonomi. Harus efisien dalam pelaksanaannya. Sidang perdana kabinet ini diikuti para kabinet Menteri Merah Putih yang berjumlah 48 orang dan pejabat setingkat menteri sebanyak 12 orang. Dari Jakarta, Ismalia, Yudi Permana, Damar Wicaksono, dan Dias Triawan melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama pejabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi melakukan uji coba makan bergizi gratis di SMP Negeri 270 Jakarta Utara. Iya, sebanyak 700 kotak nasi dibagikan untuk para siswa dengan budget sebesar Rp23.000. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi melakukan uji coba makan bergizi gratis di SMPN 270 Jakarta Utara. Kunjungan ini merupakan kali ketiga yang dilakukan oleh Gibran setelah dilantik sebagai Wapres. Sebelumnya dia telah mengunjungi SMPN 70 Jakarta Selatan dan SDN 03 Menteng Jakarta Pusat. Pada tiap kunjungannya, Gibran turut membagikan buku tulis kepada para siswa dan dilanjutkan dengan pembagian kotak makanan. Sama seperti kemarin kita melakukan uji coba makan bergizi gratis dengan Pak PJ Gubernur Jakarta. Ya. Kemarin di SDN 03 Menteng. Ini di SMP 270. Ya, kita lihat tadi di beberapa kelas antusiasme para siswa, siswi luar biasa sekali, dan ini perlu kita tanya langsung ke penerima manfaatnya. Suka nggak tadi sama menunya? Suka Pak. Adapun untuk hari ini, sebanyak 700 kotak nasi dibagikan untuk para siswa dengan budget per kotaknya sebesar Rp23.000. Seperti yang satu ini nih pemirsa, siapkan adrenalin Anda untuk menyaksikan aksi para stuntman kelas dunia. Ya, sejumlah stuntman kelas dunia akan berlaga di ajang spektakuler berskala internasional dalam Indonesia International Stuntman Show 2024 di Jakarta.
Aksi-aksi berbahaya para stuntman terbaik di dunia segera digelar di Jakarta. Para stuntman terbaik didatangkan dari berbagai negara, diantaranya Italia, Spanyol, dan Brazil. Mereka akan beraksi menggunakan kendaraan khusus mulai dari Formula Car, Drift Car, Wheel Car, hingga Quad Bike Style. Founder Stuntman Show Production akan memimpin 16 anggota stuntman dengan menggunakan kendaraan taktis mereka sendiri. Pertunjukan terlatih ini akan mengisi sesi liburan di akhir tahun mulai 29 November hingga 12 Januari 2025 mendatang di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Spektakuler Stuntman Show yang akan membawa mobil langsung dari Italia, dan kita akan menghadirkan Greatest Stuntman Show dari Italia, Brazil, dan Spanyol. Jadi kita akan membawa 16 stuntman dan mereka sudah akan hadir di Indonesia pada tanggal 20 November. Seru sekali pemirsa, tapi informasi tadi mengakhiri Sindo Today hari ini. Tapi Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradana pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.